Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Anwarkan Handoko dari kelas 845. Saya akan menceritakan sebuah cerita pendek berjudul Prajurit Terakhir. Sebuah benua, berdirilah dua negara besar bernama Republik Demokratik Kubus dan Republik Lingkaran. Dua negara tersebut selalu berdamai dan bekerja sama dalam hal apapun, seperti ekonomi, pangan, dan lainnya. Dua negara itu juga membuat perjanjian anti-Masda yang berbunyi tidak membuat senjata mematikan dalam keadaan apapun. Sampai pada suatu hari, Republik Lingkaran mengingkari perjanjian tersebut dengan membuat senjata radioaktif dan mematikan. Kemudian mereka pun berperang. Para prajurit pun mulai berbaris di garis perbatasan. Dengan aba-aba komandan, serang! Mereka pun maju dan mulai saling tembak-menembak. Operasi penyerangan ini berjalan lancar, sampai Republik Lingkaran mengeluarkan senjata mematikannya. Prajurit Kubus pun mulai jatuh satu persatu, sampai tersisa satu prajurit bernama Kubi. Kubi awalnya merupakan seorang warga biasa dari negara Republik Demokratik Kubus. Dia terkenal dengan sifat kompetitifnya. Dia tidak mudah menyerah dan berani dalam menghadapi segala tantangan. Dia daftar menjadi prajurit negaranya saat mendengar negaranya akan berperang. Tetapi, dia diterima sangat terlambat karena prajurit lainnya sudah terkapar tak bernyawa di medan pertempuran. Akhirnya, Kubi pun terpaksa untuk berperang dan berjuang demi negaranya sendirian. Kubi akhirnya sampai di perbatasan negara. Namun, dia tidak memiliki apa-apa. Karena itu, dia diberi peluru, kotak P3K, granat, dan senapan oleh komandan Kubus. Kubi pun maju dan segera berjalan menuju tempat persembunyian musuh. Di tengah perjalanannya, dia menemukan banyak tentara Kubus yang sudah terkapar tak bernyawa. Bahkan ada yang tinggal rangkanya saja. Dia merasa sedih karena tidak dapat datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka semua. Di tengah perjalanannya, Kubi diserbu oleh tentara Lingkaran dan hampir tertembak oleh mereka. Dengan cepat, Kubi menembak semua tentara itu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke persembunyian mereka. Kubi berhasil merampas perlengkapan tempur milik musuh. Kubi akhirnya sampai di depan sebuah bangunan besar. Pintu bangunan itu pun tiba-tiba terbuka dan menunjukkan isinya. Kubi melihat ada banyak tentara musuh dengan perlengkapan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kubi maju dan mengalahkan beberapa prajurit kuat tersebut. Kubi benar-benar tak terkalahkan, sampai dia bertemu dengan tentara musuh yang tinggi dan kuat. Dia memegang senjata penyemprot racun dan segera menyemprotkannya kepada Kubi. Kubi segera menghindari serangan tersebut dan menembak tabung racun yang dimilikinya. Tabung tersebut pecah, dan racun yang ada di dalamnya mengenai tentara musuh tersebut. Tentara tersebut kemudian tumbang dan terkapar di lantai. Kubi akhirnya melanjutkan perjalanannya dan kemudian menemukan senjata milik Republik Lingkaran. Sebuah senjata mematikan bernama Radioactive Staff. Sebuah senjata yang bisa mengeluarkan gas radioaktif dan menciptakan sebuah makhluk yang terbuat dari cairan radioaktif tersebut. Kubi akhirnya menyerang senjata tersebut dengan granat yang dia miliki, dan akhirnya senjata itu pun hancur dan meledak. Kubi pun terkapar karena terkena gas radioaktif. Kubi memutuskan untuk mengonsumsi obat di P3K-nya agar bisa melanjutkan perjalanan sampai ke pemimpin Republik Lingkaran. Setelah beberapa lama, Kubi akhirnya pulih dan dapat bertarung kembali. Dia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya bertemu dengan pemimpin Republik Lingkaran. Menyerahlah, semua pasukan Anda telah tumbang. Senjatamu sudah hancur. Menyerahlah dan terimalah kebenaran, ucap Kubi dengan tegas. Baiklah, saya menyerah. Tapi bukan berarti ini akhir dari kejayaan Lingkaran, balas pemimpin Republik Lingkaran dengan amarah. Pemimpin Lingkaran pun menerima kekalahannya, dan dia pun ditangkap karena melanggar perjanjian aliansi. Kubi pun akhirnya pulang ke kampung halamannya. Saat Kubi sampai, para penduduk sekitar pun bersorak dengan memujinya. Kubi berhasil membawa keadilan, dan karena itu ia dijuluki sebagai The Last Cube Soldier. Sekian cerita pendek yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.